wabarakatuh. Salam guru penggerak. Rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 khususnya dari Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini perkenalkan saya Desi Saputri, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 5 Mataram Ilir, Kecamatan Seputi Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik, dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Pak Anggi Budi Handoko sebagai rekan sejawat saya yang akan menjadi objek dari pengamatan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Desi. Selamat pagi, Pak Anggi. Selamat pagi. Bagaimana Pak Anggi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Desi. Alhamdulillah ya Pak Anggi. Baik Pak Anggi, nanti kita akan melakukan pelaksanaan pembelajaran ya Pak Anggi ya. Nanti saya akan sebagai observer Pak Anggi yang nanti akan menemani Pak Anggi pada saat praktek pembelajaran di dalam kelas. Saya harap Pak Anggi nanti lebih percaya diri, lebih matang lagi dalam melakukan pelaksanaan pembelajaran. Dan nanti ada pun refleksi umpan balik nanti akan kita bahas setelah observasi selesai Pak Anggi. Baik Pak Anggi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Anggi. Mudah-mudahan bisa Pak Anggi jawab dengan baik ya Pak Anggi. Oke, silakan. Ya Pak Anggi, yang pertama saya ingin menanyakan tujuan belajar yang akan Pak Anggi capai nanti apa Pak Anggi? Jadi sebelum membahas mengenai tujuan pembelajarannya, Desi, maka di sini saya akan memberitahukan bahwa di hari Rabu nanti saya akan mengajar di kelas 6 dengan materi IPAS, yaitu bab 3 mengenai plesir ke seluruh dunia. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kami berharap siswa mampu mengidentifikasi bagian wilayah di 6 benua dengan ciri khas, kondisi, serta geografis dalam berbagai negara tersebut. Kemudian mengenali ciri khas dari beberapa negara dan bentang alam populernya tersebut. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu atau siswa untuk menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Nah, sementara sepertinya 3 tujuan pembelajaran tersebut yang akan digunakan sebagai tujuan pembelajaran nanti, Bu. Baik Pak Anggi, tadi Pak Anggi sudah sampaikan ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Pak Anggi capai pada saat kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak Anggi. Ya. Untuk pertanyaan kedua Pak Anggi, area pengembangan di siswa Pak Anggi yang ingin Pak Anggi capai? Yang ingin saya capai yaitu kemampuan siswa secara menganalisis sebuah masalah, di mana artinya mengenal wilayah-wilayah di benua barat itu merupakan informasi baru bagi siswa kan. Jadi bagaimana mereka mampu menganalisis, mereka mampu mencari informasi yang relevan dengan mata pelajaran tersebut. Ya baik Pak Anggi, area pengembangannya tadi kemampuan siswa ya Pak Anggi. Ya. Kemudian Pak Anggi, model pembelajaran yang akan Pak Anggi gunakan saat kegiatan pembelajaran di kelas Pak Anggi. Ya, model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa mencari informasi, menemukan hal-hal baru. Jadi kemampuan anak-anak benar-benar dimotivasi atau dimaksimalkan, kan seperti itu. Dengan memaksimalkan selain sumber belajar yang ada, juga memaksimalkan teknologi yang ada saat ini, seperti itu. Baik Pak Anggi, model pembelajaran tadi ada PPL, jadi anak-anak Pak Anggi dorong untuk menemukan masalah dan mencari masalahnya sendiri dengan solusi yang anak-anak juga dapatkan sendiri dengan media teknologi ya Pak Anggi ya. Apakah media ini sudah tersedia Pak Anggi atau sudah didukung oleh sekolah? Ya, selain media yang telah didukung sekolah, juga didukung oleh kepemilikan anak-anak sendiri itu Bu, seperti gadget. Memang sekolah belum mampu untuk menyediakan gadget bagi anak-anak, namun sebagian besar anak-anak secara pribadi mereka memiliki gadget sendiri. Jadi untuk mencari informasi baru tersebut, saya selaku guru hanya menyediakan internet atau sambungan. Sedangkan untuk perangkat gadget tersebut anak-anak memang membawa sendiri masing-masing dari rumah. Nah, jadi kolaborasi antara siswa dengan guru, siswa menyediakan sarana prasarana walaupun tidak seutuhnya disediakan oleh sekolah, namun siswa secara sukarela dia mau membawa gadget tersebut. Kemudian saya sebagai guru menyediakan anak berupa jaringan internet untuk searching, mencari informasi di laman-laman internet yang telah disediakan.
dan di situ banyak sekali. Nah, kita sebagai guru dia hanya memonitoring, melihat, menyampaikan dan mengarahkan agar apa yang akan nantinya di searching oleh siswa, informasi yang akan mereka cari itu benar-benar terarah. Jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Anak yang membawa gadget terus mereka bebas melakukan apa saja, ya kan? Nah, kita tetap sebagai guru itu mengarahkan. Harus kemana sih? Laman apa yang harus dicari sih? Informasi seperti apa yang harus mereka dapatkan? Nah, selain itu dengan adanya informasi baru melalui jaringan internet, kita dapat memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi tersebut digunakan sebagai anak-anak oleh anak-anak sebagai media pembelajaran, seperti itu, Bu. Baik Pak Anggi, yang saya tangkap tadi Pak Anggi hadir penuh ya sebagai guru kemudian pendamping siswa, jadi tidak lepas tangan walaupun anak-anak sudah membawa gadgetnya masing-masing. Pak Anggi hadir penuh yang menyediakan jaringan internet, kemudian pendampingan kepada anak-anak supaya anak-anak tidak mencari hal yang di luar konteks. Baik Pak Anggi, selanjutnya strategi pembelajaran yang akan Pak Anggi gunakan nanti Pak Anggi. Ya, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan strategi diferensiasi, di mana pemetakan dilakukan melalui gaya belajar siswa. Nah, dalam satu kelas tuh Bu ya, kelas 6 sendiri ada 25 siswa. Dari 25 siswa, tidak semua gaya belajar mereka sama. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, bahkan ada yang kinestesi. Kalau saya amati, banyak dari anak-anak itu setelah saya pemetakan hampir 40% itu mereka visual ya. Nah, jadi strategi yang saya gunakan, mereka mencari informasi baru dengan gaya belajar mereka. Sedangkan yang untuk audio, saya menyediakan video pembelajaran yang relevan, sehingga dengan gaya belajar mereka itu akan mampu terserap informasi tersebut. Sedangkan untuk kinestesi ya menyesuaikan lagu. Baik, jadi strateginya menggunakan diferensiasi apa ya? Estetik, kemudian ada gaya belajar yang berbeda. Tentunya pasti beragam ya Pak Anggi, karena tidak hanya di kelas 6, mungkin di seluruh kelas anak-anak punya gaya belajar dan kemampuan masing-masing. Jadi karena anak-anak itu unik, jadi tidak sama dari satu dengan yang lainnya, walaupun bahkan satu kandung aja bisa berbeda gaya belajar mereka. Itu udah pasti, itu suatu keunikan dari siswa. Untuk diferensiasinya apa Pak Anggi gunakan? Ada proses, produk. Untuk saat ini karena ini merupakan informasi baru bagi mereka yang belum mengenal tentang dunia, gitu ya, maka saya menekankan ke proses. Nah, seperti itu tadi, proses yang bagaimana untuk gaya belajar yang visual, ya. Anak-anak menyiapkan gadget, kita menyediakan sarana untuk sambungannya atau jaringan internetnya, dan anak-anak mencari informasi baru itu. Informasi seperti apa? Ya, dengan materi mengenai keliling dunia, artinya anak-anak mencari informasi baru tentang benua-benua yang ada, negara-negara, baik itu dari segi keistimewaan benua tersebut, kemudian apa budayanya, kemudian letak geografisnya, kemudian keistimewaan lain yang dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, sehingga mereka mampu hidup dengan lingkungan yang berbeda dengan yang lainnya. Sedangkan untuk yang gaya belajar ke audio, saya menyiapkan berupa video pembelajaran yang relevan, seperti video tentang benua-benua, negara-negara yang tinggal di benua, kemudian bagaimana cuacanya, bagaimana letak geografisnya, kan seperti itu Bu. Nah, jadi anak-anak akan mendapatkan informasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, seperti itu tadi. Iya, betul banget. Jadi saran-sarannya Pak Andi siapkan di proyektor, kemudian layarnya untuk merupakan video yang akan Pak Andi sampaikan. Iya, betul. Selanjutnya Pak Anggi, saya ingin bertanya menanyakan penilaian ataupun evaluasi pembelajaran nanti setelah pelajaran Pak Anggi. Ya, untuk penilaian saya menggunakan dua jenis penilaian, Bu. Yang pertama adalah penilaian sumatif, yaitu untuk mengetahui tingkat pencapaian dari informasi yang mereka dapatkan. Nah, dari situ nanti kita lakukan analisis dari tersebut, manakah siswa yang benar sudah menguasai atau bagaimana bagian siswa yang belum menguasai. Nah, nanti di situ kita akan melakukan perbaikan pembelajaran, mungkin apakah gaya pembelajaran saya yang kurang melalui kegiatan refleksi, ya kan, atau
sudah tepatkah, kan kami belum tahu sebelum kita terjun langsung. Nah kemudian yang kedua mengenai observasi masing-masing siswa, bagaimana dalam kelompok belajar mereka, apakah mereka aktif dalam mencari informasi atau mereka pasif, ataukah mereka ibaratnya mengganggu ataukah melenceng dari konten. Nah itu semua akan masuk ke penilaian observasi kita. Begitu Bu. Kami sudah menggunakan dua bahan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Mudah-mudahan berjalan dengan baik ya Pak Anggi. Ya. Untuk selanjutnya yang terakhir, pelaksanaan kelas dan waktu pelaksanaan maupun harinya Pak Anggi. Ya, pelaksanaan tersebut akan kita laksanakan di hari Sabtu, jam pertama yang masih segar-segarnya dulu ya. Kita akan mempelajari mengenai pelajaran IPAS ya, mengenai bab 3 keliling dunia. Itu yang akan dilaksanakan mulai pukul 7.30 sampai selesai pukul 9.15. Kita berapa ya Pak Anggi? Ya, kita akan mengajar di kelas 6. Mungkin cukup pertanyaan dari saya Pak Anggi. Saya harapkan nanti kegiatan pada pembelajaran dan observasi berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih. Ya, semua tertata dengan baik kegiatannya, ada evaluasi, ada umpan balik. Kemudian semoga semuanya dapat terlaksana sesuai dengan tujuan ini Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Anggi atas Ya, Bu, waktunya dan sama-sama. kesempatannya. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat dan kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, begitu kegiatan observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejak saya yaitu Bapak Andi Budi Handoko. Kemudian sampai jumpa pada kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik ya, semangat sekali pagi ini ya. Udah sarapan belum? Berapa piring? Nah, berarti sarapan sudah, energi sudah. Nah, ketika belajar kita harus berkonsentrasi. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, udah ya, udah yang tidak hadir hari ini ya. Ada keterangan? Sakit atau apa gitu tidak pesan? Oh di grup ya, di grup WhatsApp ya. Oke. Selain Elda ada lagi? Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita atau nasionalisme apa itu? Cinta tanah air, maka sebelum kita mulai belajar kita menyanyikan lagu nasional ya. Oke, saya berdiri semua. Jadi menghadap ke depan, posisi siap ya. 1, 2, 3, mulai. Hidupkan tanahku, hidupkan negeriku, bangsa
silakan kembali. Baiklah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Kita tidak seperti dulu. Itulah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan kita. Kita menghargai perjuangan para pejuang tersebut, ya. Jangan malas-malasan. Raih cita-cita kalian. Ya. Baik anak-anak, kita akan mempelajari mengenai pelajaran IPAS, ya, mengenai plesir bab 3, plesir keliling dunia, yaitu topik A, 6 benua. Tujuan belajar kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi pembagian wilayah dari 6 benua ciri khas, kondisi geografisnya dan berbagai negara. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengenali ciri khas dari beberapa negara dan bentang alam yang populer. Kemudian menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografis. Kondisi geografis, kemudian mengidentifikasikan potensi wilayah di sekitar tempat tinggal. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran tersebut, Bapak mau nanya, kita hidup di mana? Indonesia. Ya, di Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, bagian dari dunia tersebut. Nah, Indonesia menempati salah satu benua. Benua apa ya? Nah, coba kita perhatikan peta dunia. Ya, di manakah letak Indonesia? Di manakah letak Indonesia? Di mana? Mana? Nah, ini ya. Ternyata Indonesia itu kalau dilihat dari peta dunia itu kecil, nak ya. Kecil, tapi pulaunya banyak. Ya, kalau kita perhatikan, inilah peta dunia, inilah yang namanya benua. Ya, di sini ada benua apa ini? Nah, nanti kita cari tahu ini benua apa, ini benua apa, ya kita cari tahu. Kemudian ini benua apa, kita cari tahu, dan ini benua apa. Dan Indonesia masuk ke dalam wilayah benua apa? Nah, kita nanti akan cari tahu itu. Kemudian kita hidup di provinsi apa? Tinggal di mana kita? Ya, kita berada di Pulau Sumatera. Tepatnya di mana? Di provinsi apa? Provinsi Lampung mana tempatnya? Bawah sendiri nih ya? Iya, bagus. Inilah bawah sendiri, inilah provinsi Lampung. Kemudian apabila di Lampung, nih, Lampung kita ada di Lampung. Nah, Lampung Tengah di mana? Nah, ini di tengah-tengah ini, nak, ya. Nah, di tengah-tengah inilah kita di Lampung Tengah. Kemudian Lampung Tengahnya kita di mana? Nah, inilah Lampung Tengah kita. Kita berada di daerah ini. Nih, seperti Surabaya, ya baru. Nah, dari penjelasan beberapa peta, pertanyaan Bapak sekarang, di manakah kita tinggal? Lebih luasnya, kita berada di benua Asia. Lebih spesifiknya, kita berada di negara Indonesia. Lebih spesifik lagi, kita berada di provinsi Lampung. Lampung. Dibagi lagi menjadi kita berada di Lampung Tengah. Nah, bagian Lampung Tengah kita berada di kecamatan Surabaya. Itulah letak geografis kita. Apa aja yang ada di Surabaya ini? Contoh dari lingkungan tempat tinggal kita menghasilkan apa? Yang paling banyak? Coba. Iya, singkong. Seperti Surabaya itu penghasil singkong. Banyak pabrik menyediakan tempat alat untuk mengolah singkong, dan singkong merupakan komoditi utama di seperti Surabaya. Selain singkong apa lagi?
Apa lagi? Sawit, singkong, sawit. Nah itu yang utama ya. Nah baik. Kita sudah mempelajari mengenai peta dunia. Sekarang Bapak mau tanya. Di dalam peta dunia ini ada berapa benua yang kita ketahui? Apa saja itu? Yang pertama, benua Asia. Yang kedua, yang paling besar itu adalah benua Asia. Yang kedua, yang ada film-film laga, film-film Hollywood itu benua apa? Benua Amerika. Amerika yang mana? Nih, Amerika. Ya, udah terpisah. Nah, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Amerika Selatan terdapat dua negara yang dia sepak bolanya yang paling jago di dunia, yaitu negaranya, nama negara ya? Ya, negara Brazil dan Argentina. Nah, disinilah tempatnya. Kemudian ini apa ini? Benua Afrika. Kemudian ini Eropa, ini Asia dan Australia. Kemudian ada benua nih Antartika. Di sini dingin sekali ya. Nah, baik, sebelum kita mengenal lebih jauh, perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Ayo. bertemu lagi di kanal Perhatikan, Ayo Jadi catat Juara. hal Kali yang ini kita akan penting. membahas materi IPAS kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, 6 benua di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai materinya. Ayo, perhatikan. Tempat tinggal kita adalah bagian dari negara kepulauan Indonesia. Dan Indonesia adalah bagian dari benua Asia. Lalu, apakah itu benua? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Ayo kita jelajahi bersama. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Lempeng adalah kepingan lebar yang terpisah-pisah yang menyusun kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu tinggi di atas laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. 6 benua di dunia. Bumi memiliki 6 benua. Apa saja benua-benua tersebut? Yang pertama adalah benua Asia. Kedua, benua Eropa. Ketiga, benua Amerika. Keempat, benua Afrika. Kelima, benua Australia. Dan terakhir benua Antartika atau biasa juga disebut Kutub Selatan. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan dunia. Luas daratan dan lautan Asia mencapai 8,7% luas dunia. Benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika berasal dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Benua Afrika. Benua Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia. Benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Afrika memiliki gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dan sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Benua Eropa. Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karena itu lempengnya dinamakan lempeng Resia. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Benua Eropa adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki gurun.
Sebagian besar negara Eropa tergabung dalam perkumpulan Uni Eropa. Benua Antartika atau Kutub Selatan. Benua Antartika adalah zona bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim daripada Kutub Utara atau Arktik. Wilayah ini tidak dihuni oleh manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Benua Australia adalah salah satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Pencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar di dunia dalam bentuk lapisan es yang membeku. Karena pemanasan global, lapisan es di Antartika terus mencair. Jika hal ini terus dibiarkan, maka Antartika bisa berubah menjadi benua yang gersang. Jika benua Antartika kehilangan semua esnya, maka permukaan laut di seluruh dunia akan naik setinggi 58 meter. Akibatnya akan ada banyak negara atau pulau yang hilang. Hindia. Sama-sama di kutub, tapi kok beda? Bumi memiliki 2 kutub, yaitu Kutub Utara, Arktik, dan Kutub Selatan, Antartika. Wilayah Kutub Utara berupa lautan yang tertutup oleh lapisan es yang dikelilingi oleh permafrost. Permafrost adalah lapisan tanah tebal yang beku dengan suhu sampai minus 40 derajat Celcius. Wilayah Kutub Selatan adalah daratan yang dikelilingi oleh lautan. Hampir seluruh permukaannya ditutupi oleh lapisan es dengan tebal lebih dari 1.600 meter. Antartika adalah benua paling dingin, berangin, dan kering di bumi. Suhunya bisa mencapai minus 89 derajat Celcius. Sebagian wilayah Kutub Utara ditinggali manusia, meliputi Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Finlandia, dan lainnya. Kutub Selatan hanya terdapat stasiun penelitian, tanpa kehidupan manusia. Beruang kutub hanya ada di Kutub Utara, sedangkan Kutub Selatan memiliki pinguin. Suhu di Kutub Utara lebih hangat daripada di Kutub Selatan. Kedua kutub ini bertugas menjaga iklim di bumi. Karena itu perubahan iklim yang berdampak pada es meleleh di kutub bisa mempengaruhi semua wilayah di bumi. Demikianlah materi pembahasan kita kali ini, dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang sudah menyimak materi ini. Nah, baik anak-anak, Bapak sudah mengirimkan dokumen LKPD pada HP masing-masing ya, pada HP kelompok. Setiap kelompok sudah memiliki handphone, gadget. Nah, kalian buka LKPD tersebut, kemudian pertanyaan di dalam LKPD tersebut ada 4. Yang pertama, apa saja ke-6 benua yang ada di Indonesia? Yang kedua, bagaimana kamu menentukan letak ke-6 benua pada peta? Yang ketiga, sebutkan setidaknya 10 negara yang telah kamu pelajari dan beri informasi singkat tentang salah satu di antaranya. Yang ketiga, mengapa memahami pembagian benua dan letak geografis negara-negara penting dapat pemahaman mengenai global kita ya, pemahaman global kita ya. Oke. Nah, di situ di dalam LKPD ada sedikit informasi yang dapat kalian gali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya, kalian secara berkelompok silakan kerjakan pertanyaan tersebut dengan menggali informasi yang sudah Bapak sampaikan dan informasi yang dapat kalian gali dari LKPD yang sudah Bapak bagikan. Silakan, ayo kerjakan kelompok secara berkelompok. Ya. Kerjakan secara berkelompok, lihat gadgetnya masing-masing, handphonenya masing-masing, LKPD yang Bapak bagikan, ada informasi-informasi di situ. Kalian selesaikan informasi tersebut secara berdiskusi kelompok. Baik, ayo anak-anak. Ini kurang HP ya? Kalau lebih kecil. Pakai dulu Pak.
Jadi biar nggak numpuk di situ. Ya, Soalnya tulis ya. ya ditulis soalnya, kemudian kalian cari informasinya itu. Ya. Apa saja keenam benua? Nah, kalian cari di situ, di LKPD itu kalian bisa mencari. Nah, ya kan? Kalian cari nih ada benua apa aja ya. Kalian cari informasi itu, kalian temukan apa saja benua tersebut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan untuk lebih jelas ya. Diskusi dengan kawan satu kelompoknya, ayo. Ya. Wali, nah kalau aja. Nah, informasinya dari sini ya. Dari informasi. 6 benua apa saja sih 6 benua itu? Nah, cari informasinya untuk menjawab pertanyaan. Udah kesulitan? Pertanyaan itu semua dari informasi ini ya. Dari informasinya ya. Informasi kalian diskusikan bersama. Yang masih kesulitan, bingung atau bagaimana silakan tanya ya. Jangan malu untuk bertanya. Tanyakan kepada Bapak. Insya Allah nanti Bapak insya Allah bisa jawab apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian sulit untuk memahaminya. Oke. Nah, ada kesulitan pertanyaan. Nanti kalian diskusi di situ. Ya. Sandi angka 7. Nah. Nah, nanti kalau sambungannya kok di situ jumlahnya nggak lengkap, kalian boleh searching di Google-nya. Ya, kalian buka Google, searching bareng-bareng didiskusikan apa aja itu. Jadi nggak berpatokan dengan LKPD yang ada di situ. Kalian boleh buka apa searching sendiri, pencarian informasi baru kalian cari sendiri. Kalau seandainya catatannya kurang lengkap, kalian boleh searching. Tulisannya rapi gitu. Saudara langsung tulisan seperti itu.
Apa? Nomor 2. Apa? Bagaimana kamu menentukan letak benua? Nah, untuk menentukan letak benua, tapi boleh kamu cari Google nih. Di Google kalian mencari peta dunia. Nah, kalian cari di sini peta dunia. Nah, dari peta dunia ini nanti, nah ini kan, ini kan benua Amerika. Benua Amerika itu letaknya di mana? Ya kan? Bagian atas itu apa, bagian bawah apa, bagian kanan. Jadi kan seperti itu. Ini benua Asia. Benua Asia itu berbatasan sebelah utaranya berbatasan apa, kanannya apa, kirinya apa, gitu. Nah, kalau soal yang peta kalian dulu, ini ada Wikipedia, bukan? Ada Wikipedia. Wikipedia. Ini ada bagian-bagian jadi sebelah kanan kiri. Nah, kalau sana yang bingung masih belum ketemu, kalian cari lagi batas apa namanya, benua Asia. Cari batas benua Asia. Batas benua Asia sebelah utara apa, selatan apa, nah seperti itu loh. Ya. Nah, baik anak-anak, untuk mengerjakan soal yang nomor 2 mengenai letak, ya kan? Soal nomor 2 itu apa? Nah, bagaimana cara menentukan letak ke-6 benua? Nah, kalau di LKPD itu kurang lengkap semuanya untuk mencari letak-letaknya. Kalian searching aja di Google batas benua Asia. Sebelah utara apa, selatan apa, timur, barat, kan gitu. Batas benua Asia, batas benua Afrika. Nanti kan di situ akan muncul informasi baru. Bagian atas utara itu berbatasan dengan mana, selatan berbatasan dengan mana, timur, barat, nah itu berbatasan dengan mana, kan seperti itu. Nah, manfaatkan gadget yang ada untuk mencari informasi baru. Ya. Apabila di LKPD kurang lengkap, kalian cari searching di Google. Batas wilayahnya mana aja. Ada lagi pertanyaan? Jika belum paham, silakan bertanya. Malu bertanya sesabi. Ya. Apa namanya? Dijajah kalau JARA. Ya. Tolak. Tolak aja. Tolak. Pokoknya kalau ada panggilan tolak.
Oh, gitu. Ya. Hah? Udah anak-anak, sudah selesai? Masih semangat? Oke, kelas 6? Kelas 6? Oke, masih semangat ya. Nah, kita sudah menyelesaikan dari LKPD tersebut. Sekarang kita akan membahas ya masing-masing. Nanti akan dapat tunjuk setiap kelompok mewakili satu kelompok, satu anak mewakili setiap kelompok, dan yang lain menyimak ya. Jawaban dari kawan itu benar atau salah. Ya. Nah, baik. Yang pertama, oke, kelompok dari kelompok Ajam. Kelompok Hakam. Untuk nomor 1, apa saja keenam benua yang ada di dunia? Ayo sebutkan. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Ya, benua yang paling besar adalah benua Asia, betul atau salah anak? Kemudian benua yang paling dingin, Aswa. Yang paling dingin itu benua apa? Antartika. Oke, betul atau salah Antartika? Oke, betul. Kelompoknya Feby. Benua yang tidak memiliki gurun. Benua yang tidak memiliki gurun. Benua yang keras. Benua Eropa. Bagaimana? Apakah Eropa itu memiliki gurun? Tidak. Berarti benua yang tidak memiliki Eropa, yang tidak memiliki gurun adalah benua. Kemudian benua yang cuacanya panas. Kalau dilihat dari penduduknya, ya, dia rasnya berkulit hitam, rambutnya keriting. Ini bukan diskriminasi ya, memang itu adalah wilayah-wilayah yang menyesuaikan dari bentang alamnya, geografisnya, topografinya, dan penduduk yang menempatinya.
Benua apa itu? Afrika. Kemudian benua yang tidak memiliki siang dan malam. Siang tetap ya siang, malam pun tetap terang. Jadi malam tidak ada, hampir tidak ada. Cuacanya dingin. Ya, benua Antartika ya. Antartika itu benua yang ada di ujung, yang ada di kutub selatan. Jadi siang dan malam tidak bisa dibedakan di sana. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Tisa, kelompok Tisa, bagaimana kamu menentukan letak ke-6 benua yang ada di peta? Coba tentukan dari benua Asia, pembagiannya, wilayahnya, utara, selatan, timur, barat, apa saja yang utara? Berbatasan dengan apa? Asia. Utara batasannya apa? Yang tadi yang sudah kamu temukan. Oke, Najwa. Kelompok ini kayaknya bingung mereka, ya, menentukannya. Oke, Najwa. Untuk benua Asia, tentukan letaknya. Aktif. Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan Australia. Terus? Barat berbatasan dengan benua Eropa. Iya. Pegunungan Ural. Iya. Laut Kaspia. Iya. Laut Hitam. Selat Bosporus. Selat Dardanella. Laut Tengah. Suez dan Laut Merah. Oke. Timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Ya. Bagaimana yang lain? Sama nggak? Kalau nggak sama, pasti salah. Karena perbatasannya tersebut nggak akan berbeda jauh. Apa yang kalian cari dengan kelompok Najwa cari. Seperti itu. Nggak mungkin kelompok Najwa bagian utara berbatasan dengan A, kalian berbatasan dengan B. Pasti nggak akan sama seperti itu. Pasti sama ya, nggak akan berbeda. Kemudian, Azam, untuk nomor 3. Sebutkan setidaknya 10 yang telah kamu pelajari. Bagian negara-negara Eropa, negara yang terbesar dari Eropa. Apa saja? Apa saja negaranya? Kamu aja. Sofi, coba sebutkan. Iya, negara yang ada di Eropa. Negara sepak bola terbesar di Eropa. Liga terbesar di Eropa. Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Italia, yaitu negara-negara yang ada di Eropa. Kalau yang ada di Amerika Selatan, Brazil, Argentina, Kolombia, Ekuador, Chili. Nah, yang ada di Afrika, yang ada Sungai Nilnya, Sungai Nil, Mesir, ya, Maroko, Mesir, Nigeria. Nah, itu dari Afrika ya. Contoh-contohnya seperti itu. Baik, cukup sekian anak-anak. Itulah pembahasan kita mengenai hal ini. Jadi benua itu coba kita ulas kembali. Kita menarik kesimpulan, benua memiliki bumi ini memiliki berapa benua? Yang besar yang pertama Asia. Yang kedua Eropa. Yang ketiga Amerika. Yang keempat Afrika. Yang kelima Australia. Yang keenam. Antartika. Ciri-ciri dari Asia adalah dia menjadi benua terbesar, memiliki gurun terbesar, yaitu gurun Gobi, ya, yang ada di daerah Cina. Kalau Afrika memulai gurun Sahara. Nah, kemudian benua yang tidak memiliki gurun, iya, sedangkan benua yang sepanjang tahun dilapisi dengan salju,
Benua yang memiliki ciri-ciri hewan tersebut adalah hewan berkaki pendek bagian depan. Wah, dia memiliki kantung. Berada di benua. Nah, sedangkan Indonesia sendiri berada di benua Asia. Terletak di Asia bagian apa? Asia Tenggara. Sedangkan Asia Tenggara sendiri memiliki berapa negara? 11. Ya, 11 negara. Yang paling muda adalah negara Timor Leste. Baik-baik ya, anak. Cukup sekian pelajaran kita hari ini, ya. Dan itulah materi kita hari ini. Kalian belajar lagi di rumah, kalian dalami lagi materi tersebut di rumah, ya. Nah, tugas kalian di rumah, tugas anak-anak di rumah yaitu carilah hal-hal yang istimewa dari setiap benua Asia yang istimewa apa sih? Benua Eropa yang istimewa apa sih? Ya, benua Antartika yang istimewa apa sih? Dan yang lain sebagainya yang istimewa apa? Kemudian kalian kumpulkan, nanti kita presentasi tiap kelompok. Paham? Baik. Kalau paham, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran IPAS minggu depan, ya. Dan kalian siapkan materi-materi yang sudah menjadi tugas rumah kalian, ya. Baik, ketua kelas, pimpin kawan-kawan untuk berdoa. Kita akhiri pelajaran kita dulu. Ayo, Akam, nanti siapkan kawan-kawannya, bukunya masukkan. Nanti kita pulang ya. Dah, siapkan. Doanya Al-Fatihah. Dah? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,